Nah, yang kalian harus pahami teman-teman, bahwa memang dibutuhkanlah pemain-pemain keturunan Indonesia ini untuk meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Dan juga memang seperti yang selalu saya katakan, gak ada salahnya juga mereka membela timnas Indonesia. Karena mereka punya darah Indonesia dan mereka punya niat untuk membela timnas Indonesia. Jadi bukan untuk mencari popularitas, apalagi untuk mencari cuan, enggak, sama sekali enggak. Memang mereka bermain dengan hati. Walaupun ya kita tahu lah ya, banyak juga yang tidak suka dengan para pemain keturunan ini. Tapi saya yakin yang waras tentu paham bahwa ini adalah kebutuhan bagi timnas Indonesia. Langsung pamer KTP Indonesia, Tijani Reinders dan Ian Maatsen secara terang-terangan memamerkan KTP Indonesia. Gelombang besar kembali mengguncang sepak bola nasional. Publik Indonesia dibuat terdiam, lalu meledak dalam euforia yang sulit dijelaskan dengan kata-kata ketika dua nama besar sepak bola Eropa, Tijani Reinders dan Ian Maatsen, secara terang-terangan memamerkan KTP Indonesia. Momen itu bukan sekedar simbol administratif, ia adalah pesan keras, sinyal perlawanan dan deklarasi ambisi timnas Indonesia yang kini tak lagi mau sekedar menjadi penggembira di level internasional, khususnya menjelang FIFA Series 2026. Dalam hitungan jam, foto, video, dan potongan pernyataan Reinders serta Maatsen menyebar luas di media sosial. Narasi besar langsung terbentuk. Timnas Indonesia telah memasuki era baru. Era di mana pemain-pemain berpengalaman di panggung tertinggi Eropa datang bukan untuk numpang nama, tetapi untuk bertarung, menginjak lawan, dan mengangkat merah putih setinggi mungkin. Atmosfer sepak bola nasional mendadak berubah drastis. Dari yang semula penuh perdebatan dan keraguan, kini menjelma menjadi optimisme liar. Nama Reinders dan Maatsen seakan menjadi bahan bakar roket yang melontarkan harapan publik ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Sejak awal, proses bergabungnya Tijani Reinders dan Ian Maatsen memang tidak pernah berjalan sunyi. Setiap rumor, bocoran, hingga isyarat kecil langsung dibedah publik dengan penuh gairah. Namun semua spekulasi itu akhirnya runtuh ketika fakta paling kuat ditampilkan ke hadapan publik. KTP Indonesia di tangan dua pemain yang terbiasa menghadapi Liga Champions, Premier League, dan Serie A. Bagi banyak orang, pamer KTP itu lebih keras daripada konferensi pers apapun. Tidak ada lagi ruang tafsir, tidak ada lagi kata rumor. Yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa timnas Indonesia kini diperkuat pemain dengan kualitas dan mentalitas elit Eropa. Tijani Reinders, gelandang modern dengan visi permainan kelas atas, dikenal sebagai otak permainan di lini tengah. Ia bukan tipe pemain yang hanya mengandalkan tenaga. Reinders adalah kombinasi presisi, kecerdasan taktik, dan ketenangan di bawah tekanan. Di klub, ia terbiasa menghadapi pressing tinggi, tempo cepat, dan duel keras. Semua itu kini dibawa ke timnas Indonesia. Sementara Ian Maatsen adalah simbol agresivitas modern di sektor sayap dan pertahanan. Kecepatan, keberanian duel 1 lawan 1, serta kemampuannya naik turun sepanjang pertandingan membuatnya menjadi ancaman konstan bagi lawan. Dalam sepak bola modern, pemain seperti Maatsen adalah emas, dan kini emas itu berwarna merah putih. FIFA Series 2026 pun mendadak berubah makna. Jika sebelumnya turnamen ini dipandang sebagai ajang pemanasan atau uji coba, kini ia menjelma menjadi panggung pembuktian. Timnas Indonesia tidak datang untuk mencoba-coba, mereka datang dengan identitas baru, komposisi baru, dan target yang jauh lebih berani. Reinders dan Maatsen tidak butuh waktu lama untuk menyatu dengan narasi besar tersebut. Dalam beberapa pernyataan singkat yang beredar, keduanya menegaskan bahwa keputusan membela Indonesia bukanlah keputusan emosional semata,
melainkan pilihan karir yang dipikirkan matang. Mereka datang dengan satu tujuan, menang, bersaing, dan membuat Indonesia disegani. Kata mempermalukan lawan pun bukan sekedar bumbu judul. Di balik kalimat keras itu, tersimpan realitas bahwa kualitas permainan timnas Indonesia kini naik beberapa level. Lawan-lawan yang selama ini memandang Indonesia dengan sebelah mata, perlahan mulai mengubah sikap. Bukan tanpa alasan, Rangers adalah gelandang yang mampu mengontrol tempo pertandingan, mematahkan alur permainan lawan, dan menciptakan peluang dari ruang sempit. Kehadirannya membuat lini tengah Indonesia tak lagi mudah didikte. Sementara Maatsen memberikan dimensi baru dalam menyerang dan bertahan. Kecepatannya memaksa lawan bertahan lebih dalam, membuka ruang bagi pemain lain. Di dalam negeri, reaksi publik begitu masif. Stadion, warung kopi, grup WhatsApp, hingga lini masa media sosial dipenuhi satu topik utama. Timnas Indonesia kini berbeda. Ada rasa bangga yang sulit disembunyikan. Bangga karena sepak bola Indonesia akhirnya mampu menarik pemain-pemain dengan standar tertinggi dunia. Tak sedikit pula yang menilai langkah ini sebagai bukti keberanian dan visi besar federasi. Selama tahun-tahun Indonesia dianggap tertinggal. Kini dengan masuknya Rangers dan Maatsen, narasi itu mulai runtuh. Indonesia tidak lagi sekedar mengejar ketertinggalan, tetapi mulai menantang tatanan lama. FIFA Series 2026 pun diprediksi akan menjadi ajang yang penuh kejutan. Banyak pengamat menilai bahwa kombinasi pemain lokal yang lapar prestasi dengan pemain diaspora bermental Eropa akan menciptakan tim yang sangat sulit diprediksi. Indonesia bisa bermain disiplin, bisa menyerang cepat, dan bisa bertahan dengan struktur yang lebih rapi. Rangers menjadi kunci dalam transisi permainan. Ia adalah pemain yang bisa menghubungkan lini belakang dan depan tanpa kehilangan kontrol. Dengan satu sentuhan, ia mampu memecah pressing lawan. Dengan satu umpan, ia bisa mengubah arah permainan. Inilah elemen yang selama ini sangat dirindukan timnas Indonesia. Maatsen di sisi lain memberi solusi pada masalah klasik, konsistensi di sisi sayap. Dengan stamina dan agresivitasnya, ia mampu menjaga intensitas sepanjang laga. Lawan yang lengah sedikit saja langsung akan dihukum. Lebih jauh, kehadiran dua pemain ini juga berdampak psikologis. Lawan kini tidak hanya menghadapi Indonesia sebagai nama, tetapi sebagai tim dengan individu-individu berbahaya. Setiap pelatih lawan dipaksa menyusun rencana khusus. Setiap bek lawan harus ekstra waspada. Setiap gelandang lawan harus siap duel keras. Inilah perubahan paling signifikan. Indonesia kini memaksa lawan beradaptasi, bukan sebaliknya. Di ruang ganti, Rangers dan Maatsen disebut membawa standar profesionalisme yang tinggi. Cara latihan, cara berpikir, hingga cara menghadapi pertandingan menjadi contoh nyata bagi pemain lain. Efek domino ini diyakini akan meningkatkan kualitas seluruh skuad, bukan hanya dua nama tersebut. FIFA Series 2026 pun menjadi semacam laboratorium besar. Di sanalah semua elemen diuji, taktik, mental, chemistry, dan ambisi. Dengan Rangers dan Maatsen di dalam tim, eksperimen ini dilakukan dengan modal yang jauh lebih kuat. Tak bisa dipungkiri, keputusan dua pemain ini juga memicu reaksi dari luar negeri. Media asing mulai menyorot Indonesia dengan sudut pandang berbeda. Jika dulu pemberitaan cenderung meremehkan, kini nada analisis berubah menjadi lebih serius. Indonesia dianggap sedang membangun sesuatu yang besar. Di kawasan Asia, sinyal bahaya mulai terasa. Negara-negara yang selama ini nyaman berada di atas Indonesia harus berhitung ulang. FIFA Series 2026 bisa menjadi titik balik hierarki kekuatan. Bagi Rangers dan Maatsen, tantangan ini justru menjadi motivasi. Mereka datang dari lingkungan kompetitif, di mana tekanan adalah bagian dari keseharian. Membela Indonesia bukan langkah mundur, melainkan tantangan unik yang justru memacu adrenalin. Ketika KTP Indonesia dipamerkan, pesan itu jelas. Mereka tidak setengah-setengah. Mereka bukan sekedar pemain naturalisasi, tetapi bagian dari proyek besar Timnas Indonesia. Euforia publik pun bukan tanpa harapan rasional. Banyak yang melihat FIFA Series 2026 sebagai awal perjalanan panjang menuju target yang lebih besar. Setiap kemenangan, setiap penampilan meyakinkan akan menambah kepercayaan tim. Dalam konteks ini, mempermalukan lawan bukan berarti arogan.
tetapi mencerminkan perubahan mental. Indonesia tidak lagi bermain dengan rasa takut, mereka bermain dengan keyakinan bahwa mereka pantas menang. Reinders dan Maatsen menjadi simbol dari perubahan itu. Dari cara mereka berjalan di lapangan, cara mereka meminta bola, hingga cara mereka berkomunikasi dengan rekan tim, semuanya memancar aura percaya diri. Aura yang menular. Menjelang FIFA Series